Assalamualaikum teman. Kali ini kita akan membacakan cerita Nasib Kera yang Licik. Oke, sebelum kita bacakan ceritanya, mohon dukungan dengan cara like dan subscribe channel YouTube Adim Adam. Let's go, check it out! Penulis naskah Inyoman Dwika Adiana. Ilustrator dan layout Inyoman Dwika Adiana. Pembaca naskah Rahmat Mulyana. Di pesisir pantai hiduplah seekor kura-kura. Kura-kura hidup di laut, namun sesekali dia akan ke darat. Pada suatu hari, kura-kura berjalan ke daratan. Dia mencari makanan. Di sana dia menemukan pohon apel. Pohon apel berbuah lebat. Lalu, kura-kura mengumpulkan buah apel. Buah apel itu sangat lezat dan manis. Kura-kura memakannya pelan-pelan. Hanya beberapa yang dimakan. Sisanya akan digunakan untuk esok hari. Tiba-tiba datanglah si kera. Kera menghampiri kura-kura. Dia menikmati pisang di hadapan kura-kura. Kura-kura menjadi tergoda. Akhirnya, dengan bersemangat, kura-kura meminta pisang kepada kera. Kura-kura ingin menukar apel dengan pisang milik si kera. Namun, kera menolaknya. Kura-kura merengek, si kera tetap menolaknya. Kera mengatakan pisang lebih enak daripada apel. Pisang sangat sulit ditemukan di situ. Kera membohongi kura-kura. Kura-kura mempercayainya begitu saja. Melihat hal itu, kera merasa senang. Dia lalu mengajak kura-kura adu lari. Yang sampai duluan di tujuan akan mendapatkan buah-buahan itu. Kera menang, maka kera akan mendapatkan apel kura-kura. Kalau kura-kura menang, kera akan menyerahkan pisangnya. Mulanya kura-kura menolak. Dia menganggap perlombaan itu tidak seimbang dan tidak adil. Kera punya keahlian berlari dengan cepat. Dia juga bisa melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Kura-kura merayap dan lamban. Tentu kura-kura akan kalah. Kera meyakinkannya. Namun kura-kura tetap menolak pertandingan itu. Lalu kera berusaha sekuat tenaga meyakinkan kura-kura. Dia mengatakan rutenya melewati lautan. Kura-kura memang lamban, tetapi dia bisa berenang. Kera lincah berlari, tetapi tidak bisa berenang. Jadi itu adil. Keduanya mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Mendengar hal itu, kura-kura mulai yakin. Kura-kura akhirnya menyetujui ajakan kera. Keesokan harinya mereka akan bertanding. Siapa yang sampai duluan, dialah yang menang. Buah-buahan mereka digunakan sebagai taruhannya. Keesokan harinya, mereka berdua menuju tempat yang disepakati. Dengan mengucapkan aba-aba, 1, 2, 3. Adu lari pun dimulai. Kura-kura tampak berjalan dengan lamban. Kera berlari dan melompat dengan lincah. Sesekali kera bergelayutan di pohon sambil melihat kura-kura. Kura-kura tampak tidak berdaya. Baru beberapa meter saja, kura-kura sudah kelelahan. Namun, kura-kura tetap bersemangat. Dia tidak putus asa. Dia ingin memenangkan adu lari itu. Sampailah akhirnya kura-kura di tepi laut.
Kura-kura mulai bernapas lega. Inilah saatnya menunjukkan keahliannya berenang. Kera hanya bisa duduk diam. Dia tampak memikirkan cara untuk melewati lautan itu. Ini kesempatan yang baik bagi kura-kura. Tanpa berpikir panjang, kura-kura langsung merayap ke air. Kura-kura pun berenang. Setelah 2 meter, tiba-tiba kera melompat. Dia melompat ke punggung kura-kura. Kura-kura kaget. Kura-kura memberontak. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dia berharap kera terjatuh. Namun, semakin kuat goncangannya, semakin kuat kera memegang punggung kura-kura. Kura-kura menjadi tidak berdaya. Daratan sudah mulai tampak. Kura-kura mulai lagi menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dia berusaha supaya kera turun dari punggungnya. Namun, semuanya sia-sia. Kera sangat cerdik dan licik. Tampak daratan sudah semakin dekat. Kera dengan sigap melompat dari punggung kura-kura. Sambil melambaikan tangan, dia meninggalkan kura-kura. Akhirnya, kera sampai duluan. Kera menang dengan cara curang. Kura-kura terpaksa menyerahkan apelnya kepada kera. Sesuai dengan perjanjian, kura-kura menyerahkan semua apelnya kepada kera. Kura-kura sangat sedih karena kehilangan semua persediaan makanannya. Sedangkan kera sangat senang telah berhasil menipu kura-kura. Dia mendapatkan banyak apel tanpa bersusah payah mencarinya. Kura-kura akhirnya kembali pulang. Dengan wajah yang sedih, dia menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan rusa. Rusa tampak heran melihat kura-kura sedih. Lalu, kura-kura menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Kura-kura telah ditipu oleh kera. Kera sangat keterlaluan. Dia telah membohongi kura-kura. Rusa pun tampak geram. Dia tidak menyangka kera bisa selicik itu. Rusa lalu menghibur kura-kura. Rusa ingin menantang kera. Rusa ingin adu lari dengan kera. Rusa ingin memberi pelajaran kepada kera. Lalu, rusa menemui kera. Kera tampak di atas pohon. Dia menikmati buah apel. Kera berpura-pura menawari rusa apel. Rusa tidak mau. Rusa tahu apel itu milik kura-kura. Kera mendapatkan apel itu dengan cara curang. Rusa meminta semua apel itu untuk dikembalikan kepada kura-kura. Namun, kera menolaknya. Kera turun dari pohon. Dia tetap tidak mau mengembalikan buah apel tersebut. Rusa semakin merasa kesal. Rusa lalu menantang kera. Rusa ingin mengajaknya adu lari. Kali ini rutenya tidak melewati sungai atau laut. Kera dan rusa memiliki kemampuan seimbang. Adu lari pun disepakati. Bila rusa menang, kera harus mengembalikan apel kura-kura. Bila rusa kalah, dia akan menyerahkan semangkanya. Niat licik kera mulai muncul. Dia tahu kemampuan dirinya. Dia juga tahu kemampuan rusa. Kera pasti dikalahkan oleh rusa. Oleh karena itu, kera tidak mau lomba lari dilakukan pada hari itu. Kera menginginkan lomba lari diadakan keesokan harinya. Kera pura-pura kelelahan setelah lari dengan kura-kura. Dia ingin memulihkan tenaga. Padahal, kera sedang mengatur strategi. Keesokan harinya,
mereka berkumpul di tempat yang disepakati. Kura-kura pun ikut datang menyaksikan. Kura-kura tampak khawatir. Dia memang tidak meragukan kemampuan rusa. Kura-kura takut jika kera berbuat licik lagi. Kura-kura tidak dapat berbuat banyak. Dia hanya bisa membantu temannya dengan doa. Dia berharap rusalah yang menang. Adu lari pun dimulai. Rusa berlari sangat cepat. Kera tertinggal di belakang cukup jauh. Kera sangat kelelahan. Dia sepertinya tidak mampu mengejar rusa. Melihat hal itu, rusa sangat senang. Rusa pasti memenangkan adu lari tersebut. Jika rusa menang, apel kura-kura sahabatnya akan kembali. Sedikit lagi rusa akan sampai tujuan. Matanya sudah berbinar-binar. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, siapa sangka ada jebakan di sana. Rusa terperosok ke dalam lubang yang dalam. Lubang itu sengaja dibuat oleh kera. Kera meledek rusa. Kera pun memenangkan adu lari itu. Sekali lagi kera memenangkan adu lari itu. Dengan perasaan sedih, rusa menyerahkan semangkanya. Sungguh malang nasib rusa. Apel kura-kura tidak kembali, semangkanya diambil oleh kera. Dia pulang dengan tangan kosong. Dengan perasaan senang, kera pulang. Dia memikul banyak semangka. Tampak dia sangat kesulitan membawa semangka itu. Ketika melewati tepi sungai, semangkanya terjatuh ke air. Kera tidak rela kehilangan satupun dari buah semangka itu. Kera berusaha mengambil buah semangka yang jatuh di air. Padahal dia tidak bisa berenang. Dia tetap berusaha. Semangka itu terbawa arus semakin ke dalam. Kera mengejarnya. Tanpa disadarinya, ada buaya yang sedang mengintai. Buaya itu hendak menerkam kera. Kera ketakutan. Dia berteriak minta tolong. Dia berharap kura-kura mau datang untuk menolongnya. Namun, usahanya sia-sia. Akhirnya, kera diterkam oleh buaya. Kera pun menemui ajalnya. Demikian cerita nasib si kera yang licik. Terima kasih. Thanks, like and subscribe. 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 Like and subscribe.